Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Aswianti dari kelas Ilmu Komunikasi Paralel NPM 2056031021. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi makalah saya yang berjudul Dampak Komunikasi Tidak Efektif di Kehidupan Sehari-hari, yang berisikan komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan komunikasi, manusia dapat saling berhubungan di kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di luar rumah. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan di mana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan melalui saluran. Kemudian, pesan tersebut mendapatkan tanggapan dari komunikan sehingga terjadilah kesepahaman antara komunikator. Terdapat tinjauan pustaka yang berisi komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Tujuan komunikasi efektif adalah memberikan kemudahan dalam penyampaian pesan antara komunikator dan komunikan sehingga bahasanya lebih jelas. Terdapat pembahasan rumusan masalah yang berjumlah 5 pembahasan. Yang pertama, mengapa dalam kehidupan sehari-hari terdapat komunikasi yang tidak efektif? Karena jika diperhatikan terdapat banyak sekali komunikasi yang tidak efektif yang kita lakukan. Bisa jadi karena tujuannya belum tercapai. Komunikasi di kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai terdapat komunikasi yang tidak efektif. Contohnya saja, kadang komunikator sedang berbicara, tetapi komunikan itu malah asik sendiri, malah asik bermain HP atau mengobrol dengan yang lainnya. Terkadang bisa juga dengan komunikan tidak fokus karena si komunikator menyampaikan pesannya dengan cara bertele-tele ataupun bisa saja dengan bahasa yang sulit dipahami oleh komunikan atau oleh si penerima pesan. Dampak apa saja yang dapat menyebabkan komunikasi tidak efektif di kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa dampak yang menyebabkan komunikasi tidak efektif, yakni yang pertama, memicu perselisihan. Perselisihan yang terjadi antara komunikator dengan komunikan terjadi karena seseorang tidak mampu menyampaikan informasi dengan benar dan tepat. Tentunya hal ini akan mengakibatkan kesalahan penyampaian informasi yang dilakukan selama terjadinya interaksi. Yang kedua, menimbulkan kesalahpahaman. Kesalahpahaman juga bisa terjadi karena komunikasi yang kurang baik. Ada baiknya sebelum berkomunikasi atau sebelum berinteraksi kepada komunikan, ada baiknya dilakukan persepsi terlebih dahulu. Yang terakhir menimbulkan gap komunikasi. Gap komunikasi sendiri merupakan dampak yang ditimbulkan akibat dari komunikasi tidak efektif, yakni informasi yang disampaikan tidak maksimal dan si penerima pesan juga dalam penerimaan pesan menjadi terhalang. Pada saat kapan saja komunikasi tidak efektif terjadi di kehidupan sehari-hari? Komunikasi tidak efektif terjadi pada saat kita berkomunikasi dengan teman, dengan keluarga, ataupun di kalangan masyarakat. Namun, komunikasi yang sering kita jumpai terdapat pada komunikasi dengan keluarga. Contohnya saja pada saat kita berkomunikasi dengan keluarga, yaitu jika kita berkomunikasi namun si komunikan itu sedang bermain, dan saat itulah terjadi komunikasi tidak efektif. Jika sedang bersama teman, komunikasi tidak efektif terjadi karena bahasanya. Misalnya saja, si komunikator menyampaikan pesan dengan menggunakan bahasa Jawa, tetapi si komunikan tidak mengerti bahasa Jawa karena si komunikan ini dia memiliki suku Lampung, dan di saat itulah terjadi komunikasi tidak efektif karena
si bahasa itu. Apa saja faktor yang menyebabkan komunikasi tidak efektif di kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa faktor yang menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Yang pertama, dalam komunikasi itu terdapat kendala bahasa, yang dimana bahasa kita dengan bahasa lawan bicara itu terdapat perbedaan, dan di saat itulah terjadilah hambatan komunikasi. Yang kedua, pesan tidak jelas. Pesan yang tidak jelas sangatlah amat mengganggu kita dalam proses interaksi berkomunikasi. Yang ketiga, keterbatasan fisik pada pendengar atau pada pembicara. Ketika kita sedang berbicara kepada komunikan, tetapi si komunikan ini tidak dapat mendengar ataupun tuli, itu sangat menghambat komunikasi dan terjadilah di situ komunikasi tidak efektif. Yang terakhir, gaya bahasa atau gaya bicara. Misalnya kalau gaya bahasa atau bicara itu sulit dipahami atau tidak pada intinya, dan disitulah terdapat si komunikasi tidak efektif. Ataupun yang terakhir, bagaimana agar komunikasi berjalan dengan lancar ataupun dengan cara efektif. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita menginginkan komunikasi yang berjalan dengan lancar, dan komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan dengan baik dan jelas. Tentunya terdapat beberapa cara agar komunikasi berjalan dengan lancar ataupun dengan efektif, yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama, kenali lawan bicara. Dengan kenali lawan bicara, kita dapat menentukan kata-kata apa yang akan kita keluarkan. Dengan begitu, kita akan berkomunikasi dengan baik dan jelas. Yang kedua, hindari kalimat tidak penting. Mungkin sesekali tidak apa, namun jika sering, itu sangat tidak memungkinkan komunikasi berjalan dengan lancar. Yang ketiga, perhatikan postur tubuh saat berkomunikasi, karena postur tubuh mungkin duduk atau berdiri itu sangat berdampak penting bagi jalannya komunikasi. Yaitu terdapat kesimpulan. Berdasarkan makalah yang telah saya sampaikan, saya menyimpulkan bahwa komunikasi tidak efektif di kehidupan sehari-hari. Banyak sekali faktor dan dampaknya yang menyebabkan komunikasi tidak efektif. Salah satunya berkomunikasi dengan bertele-tele dan penggunaan bahasa yang kurang tepat. Komunikasi di kehidupan sehari-hari juga banyak kita jumpai, terutama di kalangan masyarakat ataupun keluarga ataupun teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.